Ada satu kitab yang mempelajari ilmu nahwu yang sangat-sangat tipis yang ditulis oleh ulama Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Banten, yang berjudul Al-Awamil Mandaya. Nah, saya kira setahu saya untuk kitab Al-Awamil Mandaya ini banyak dipelajari khususnya di daerah Jawa Barat ataupun di daerah Banten. Untuk Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ataupun daerah yang lainnya, untuk kajian kitab Al-Awamil Mandaya itu kurang masif. Nah, ada makalah yang menarik dari Syekh Nawawi di bagian akhir kitabnya, wa hadhihi mi'atu amilin. Inilah 100 amil, la yastaghni minha as-saghiru, yang pasti dibutuhkan oleh orang-orang kecil ataupun wal kabiru orang dewasa, war rafi'u wal wadi'u ataupun orang yang tinggi, orang yang luhur, orang hebat, wal wadi'u ataupun orang yang biasa-biasa saja. An ma'rifatiha, pasti membutuhkan mengetahui 100 amil ini. Fi ma'mulatiha, di dalam ma'mulnya, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya jangan ada orang yang sama sekali meremehkan kitab Al-Awamil Mandaya. Meskipun kalau misalkan kita gabung dari pembahasan awal i'lam annal awamila sampai akhir, kalau pakai kitab HPS dengan font yang gak terlalu besar, itu mungkin hanya satu baris. Nah, kan tetapi muatan yang ada di dalamnya itu sangat luar biasa dalam, singkat, padat, seperti itu. Nah, karena salah satu kehebatan menurut saya di dalam kitab Al-Awamil Mandaya itu adalah, jadi pembahasannya itu sudah lompat dalam pembahasan level-level muntahi, tapi sangat mudah disederhanakan, seperti itu. Nah, seperti membahas sifat musyabbihat ataupun i'malul masadir, i'malus mil fa'il, i'malus mim maf'ul, seperti itu. Di dalam jurumnya itu tidak ada pembahasan khusus terkait tentang amalnya, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihat dan lain sebagainya. Tapi di dalam kitab Al-Awamil Mandaya itu dibahas meskipun hanya secara ringkas, meskipun hanya secara simpel, yakni penyelipannya di dalam pembahasan amil qiyasi, ya, seperti itu. Nah, jadi atau contoh yang lain, misalkan pembahasan ni'ma bisa sahabada, itu tidak dibahas di dalam kitab jurumiyah, seperti itu. Ataupun kitab-kitab yang lain yang dianggap sebagai mubtadi yang sangat masyhur dipelajari di Indonesia. Atau pembahasan yang lain, misalkan af'al muqarabah, asa, kada dan lain sebagainya. Di dalam awamil itu dijelaskan meskipun hanya secara singkat. Ya, tapi setidaknya dengan kita mengetahui awamil, yaitu kalimat-kalimat yang berfungsi untuk menentukan kedudukan i'rab kalimat setelahnya, kita lebih luas dalam atau lebih hati-hati di dalam membaca i'rab yang ada di dalam kitab kuning. Karena ketika kita hanya sebatas sampai jurumiyah untuk kalangan mubtadi dengan kolaborasi ilmu sorof, itu hemat saya kurang pas dan kurang matang untuk level mubtadi. Tapi dengan dipadukan dengan Al-Awamil Mandaya, hemat saya itu lebih matang dalam tahapan mubtadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut kawan-kawan? Wallahu a'lam bishawab.